Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Diva dengan NIM 210021114. Di sini, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai sosialisasi kebijakan. Materi yang pertama, pengertian sosialisasi kebijakan. 1. Menurut David Easton, sosialisasi kebijakan adalah proses di mana kelompok-kelompok atau individu-individu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan publik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Menurut John Kingdom, sosialisasi kebijakan adalah suatu proses di mana sejumlah besar individu atau kelompok belajar tentang isu-isu publik, menilai solusi-solusi yang mungkin, dan mengidentifikasi apa yang mungkin diterima oleh pihak lain. 3. Menurut James Anderson, sosialisasi kebijakan adalah cara pemerintah mengkomunikasikan kebijakan publiknya ke masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. 4. Menurut Paul Sabatier, sosialisasi kebijakan adalah proses di mana kebijakan publik dan peraturan diterjemahkan ke dalam norma dan nilai-nilai yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Jadi, dapat saya simpulkan dari pengertian para ahli di atas bahwa sosialisasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dan penjelasan kepada masyarakat atau kelompok tertentu mengenai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Materi kedua, perlunya sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan sangat penting karena memainkan peran kunci dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam hal kebijakan publik. Adapun tujuan dari sosialisasi kebijakan yaitu agar kelompok sasaran atau target group dalam mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sosialisasi kebijakan sangat diperlukan. 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik. Sosialisasi kebijakan membantu masyarakat memahami kebijakan publik yang telah atau akan diambil oleh pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membantu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan lebih efektif. 2. Mempromosikan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi kebijakan juga mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik, masyarakat akan lebih cenderung untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 3. Meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan. Sosialisasi kebijakan membantu memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan dukungan yang lebih kuat, kebijakan publik akan lebih mudah diimplementasikan dan memiliki dampak yang lebih besar. 4. Meminimalkan konflik sosial. Sosialisasi kebijakan juga dapat membantu meminimalkan konflik sosial yang terkait dengan kebijakan publik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik, masyarakat akan lebih mudah untuk memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. 5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sosialisasi kebijakan juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan sosialisasi yang baik, pemerintah akan lebih terbuka dan transparan dalam memutuskan kebijakan publik dan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.
Materi ketiga, model sosialisasi kebijakan. Ada beberapa model sosialisasi kebijakan yang dapat digunakan dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa model sosialisasi kebijakan. 1. Model komunikasi massa. Model ini menggunakan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online untuk menyampaikan informasi dan pesan tentang kebijakan publik kepada masyarakat. 2. Model pendidikan dan pelatihan. Model ini mengadopsi pendekatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, workshop, atau seminar untuk kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu yang terkait. 3. Model partisipasi. Model ini menekankan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyusun dan implementasi kebijakan publik. Masyarakat diajak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik. 4. Model sumber daya manusia. Model ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan staf atau karyawan dalam pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan kebijakan publik. 5. Model relasi publik. Model ini mengacu upaya untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempromosikan kebijakan publik. Dalam model ini, pemerintah dan organisasi terkait bekerja sama dengan berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat untuk membangun dukungan dan mempromosikan kebijakan publik. Materi keempat, problem sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan pendidikan memiliki beberapa masalah atau tantangan yang perlu diatasi agar tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan efektif. Beberapa masalah tersebut antara lain: 1. Tidak meratanya sosialisasi. Sosialisasi kebijakan pendidikan dapat terkonsentrasi pada wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan atau daerah yang terpencil sering diabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan akses informasi dan kesempatan untuk memahami kebijakan pendidikan yang berlaku. 2. Kurangnya keterlibatan masyarakat. Masyarakat sering tidak dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak memahami kebijakan secara utuh dan terkadang mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut. 3. Perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa antara masyarakat dapat menghambat proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Dibutuhkan strategi yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh semua pihak. Baiklah, sekian presentasi mengenai sosialisasi kebijakan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.